warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ika Mujiwayuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eigenvalue dan eigenvektor. Pembahasan kali ini berdasarkan buku Elementary Linear Algebra Ninth Edition by Howard Anton and Chris Rose. Pada kesempatan kali ini di bab ke-8 terkait eigenvalue dan eigenvektor, kita akan membahas yang pertama eigenvalue dan eigenvektor itu sendiri, yang kedua diagonalisasi, dan yang ketiga ortogonal dan diagonalization. Nah, perlu kita lihat ya hubungan antara vektor x bukan 0 dengan vektor ax yang berada di Rn pada proses transformasi. Itu dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan tidak mudah untuk dibayangkan hubungan keduanya, dan yang kedua keduanya mempunyai hubungan geometri yang cukup jelas. Nah, di eigenvalue dan eigenvektor, di sini kata eigen itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen di sini menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Didefinisikan di sini, andaikan A itu adalah matriks n kali n, suatu vektor tak nol x elemen Rn disebut vektor eigen dari A jika Ax adalah kelipatan skalar dari vektor x itu dengan sembarang lambda elemen R yang berlaku Ax sama dengan lambda x. Dalam hal ini, lambda disebut nilai eigen dari A yang berkorespondensi dengan vektor eigen x. Selanjutnya, pasangan lambda x disebut sebagai pasangan eigen dari A. Nah, syarat pada persamaan tersebut dapat ditulis menjadi lambda kali matriks identitas, jadi ini dikurangi matriks A dikalikan dengan matriks x itu sama dengan matriks 0. Itu suatu matriks identitas. Nah, teorema yang pertama, jika A matriks n kali n, maka lambda disebut nilai eigen dari A jika dan hanya jika berlaku persamaan determinan dari lambda ini A itu sama dengan 0. Persamaan ini yang disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Teorema yang berikutnya, jika A itu matriks segitiga n kali n dan lambda adalah bilangan real, maka pernyataan di bawah ini adalah pernyataan yang ekuivalen. Apa saja itu? Yang pertama, lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Yang kedua, sistem persamaan karakteristik tadi memiliki solusi tak trivial. Kemudian terdapat vektor tak 0 x elemen Rn sehingga Ax sama dengan lambda x. Dan yang terakhir, lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda ini A sama dengan 0. Nah, vektor eigen x itu menyatakan matriks kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks persegi n kali n menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan dari vektor x tadi. Dengan kata lain, operasi Ax sama dengan lambda x itu menyebabkan vektor x itu menyusut atau memanjang dengan faktor lambda. Di sini dengan arah yang sama jika lambdanya positif dan dengan arah yang kebalikannya jika lambdanya negatif. Nah, vektor-vektor eigenmatik A yang terkait dengan sebuah nilai eigen lambda itu adalah vektor-vektor x yang memenuhi persamaan Ax sama dengan lambda x. Dengan kata lain, vektor-vektor eigen itu yang terkait dengan lambda adalah vektor-vektor tak nol dalam ruang solusi lambda I min A kali x sama dengan vektor 0 yang disebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai eigen lambda. Nah, sebagai contoh misalnya A di sini adalah matriks berukuran 2 kali 2 dan vektor x itu adalah vektor kolom, matriks kolom yang merupakan vektor eigen dari A, dan nilai eigen yang berkoresponden di situ lambda sama dengan 3. Nah, mengapa demikian? Karena A jika dikalikan dengan x hasilnya adalah 3 kali dari vektor x itu. Nah, bagaimana cara menghitung nilai eigennya? Jadi jika kita memiliki matriks A yang berukuran n kali n, maka vektor dan nilai eigen dari matriks A itu dapat dihitung berdasarkan persamaan Ax sama dengan lambda x tadi. Atau sampai ke bawah kita menentukan bahwa lambda I kali min A kalikan x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I min A kali x.
Nah, agar itu memiliki solusi tidak nol, maka haruslah determinannya yang sama dengan nol, sehingga persamaan tersebut disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Dan akar-akar persamaan tersebut yaitu lambda dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai eigen. Nah, contohnya di sini kalau kita mau membuktikan vektor x 2 min 1 adalah vektor eigen dari A, suatu vektor berukuran 2 kali 2 dan menentukan nilai eigennya. Di sini kita dapati bahwa nilai eigennya adalah negatif 1 dan vektor eigennya adalah 2 min 1. Nah, kalau kita mencari nilai eigen dari vektor yang berukuran 3 kali A, 3 kali 3 juga sama. Kita melihat dulu determinan dari lambda ini A itu harus sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai eigennya untuk matriks tertulis itu adalah 1 dan 2. Cara menghitung vektor eigen di sini, yang perlu kita tahu sebelumnya bahwa banyaknya nilai eigen itu maksimalnya adalah n2. Untuk setiap nilai eigen dapat dicari ruang solusinya X dengan mensubstitusikan nilai eigen ke dalam persamaan karakteristik itu. Nah, ruang solusi yang diperoleh disebut sebagai ruang eigen. Dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tertentu dapat dicari minimal ada sebuah atau satu basis ruang eigen yang saling bebas linier. Nah, vektor eigen yang berhubungan dengan lambda adalah vektor tidak nol dalam ruang eigen tersebut. Nah, untuk soal nomor 1 di sini kita menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A yang berukuran 2 kali 2. Nah, untuk menentukannya perlu kita cari dulu determinan lambda min A sama dengan 0. Dari situ kita dapatkan lambda sama dengan 3 dan negatif 1. Nah, untuk menentukan vektor eigennya, untuk lambda sama dengan 3 kita dapati ruang eigennya atau basis ruang eigennya adalah setengah dan 1. Untuk lambda sama dengan negatif 1 kita dapatkan basis untuk ruang eigennya adalah vektor atau matriks kolom 0, 1. Nah, untuk contoh yang kedua di sini matriks A itu berukuran 3 kali 3. Kita diminta menentukan nilai eigen dari matriks A dan basis untuk ruang eigennya. Nah, dari sini didapati bahwa nilai eigennya adalah hanya mempunyai 2 nilai eigen yaitu 5 dan 1. Untuk lambda sama dengan 5 didapatkan 2 basis karena keduanya saling bebas linier. Untuk lambda sama dengan 1 didapati 1 basis ruang eigen. Nah, yang perlu kita ketahui juga di sini bahwa tidak semua matriks itu mempunyai nilai eigen. Kita perhatikan contoh itu ya. Untuk matriks A berukuran 2 kali 2, di mana baris pertamanya adalah min 2 dan min 1, baris keduanya 5 dan 2. Didapati di situ ketika kita substitusikan itu ke dalam persamaan karakteristik, kita dapatkan persamaan lambda kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Dalam hal ini akar-akarnya imajiner, jadi matriks A tidak memiliki nilai eigen. Untuk kasus yang khusus, jika A mempunyai n nilai eigen, maka akan juga mempunyai nilai eigen lambda. Jika banyaknya nilai eigen dari A sebanyak n juga, maka basis ruang eigennya juga tetap sama. Tetapi jika jumlah nilai eigen kurang dari n, terjadi jika ada nilai eigen yang saling berlawanan tanda mungkin ya, maka salah satu nilai eigennya akan memiliki basis ruang eigen yang berbeda. Nah, misalkan di sini B itu adalah A kuadrat, maka nilai eigen dari B itu adalah min 1, 1 dan min 2 yang masing-masing dikuadratkan. Dari sini untuk lambdanya, untuk lambda 1 basis ruang eigennya tetap. Nah, untuk lambda 4 dari 2 itu basis ruang eigennya juga tetap. Jadi di sini untuk lambda 1 memiliki basis ruang eigen yang berasal dari nilai eigen min 1 dan min 2. Karena berasal dari dua nilai eigen yang berbeda, maka basis ruang eigen juga memiliki sedikit perubahan.
Kemudian basis ruang eigen 101 ini merupakan vektor proyeksi dari 1-11 terhadap vektor 101. Dalam hal ini basis ruang eigen untuk lambda sama dengan negatif 1 dibuat saling ortogonal. Kemudian di contoh yang berikutnya di sini kita menentukan nilai dan vektor eigen A pangkat 5 bila A-nya seperti itu. Nah, persamaan karakteristiknya kita manfaatkan di sini dan kita temukan bahwa lambdanya adalah 2 dan negatif 6. Jadi eigenvalue-nya ada 2 dan negatif 6. Untuk mencari eigenvektornya kita harus mensubstitusikan eigenvalue tersebut pada persamaan. Nah, untuk lambda sama dengan 2, untuk eigenvalue sama dengan 2 di sini didapatkan 2 eigenvektor. Sedangkan untuk lambda sama dengan 6 di sini didapati 1 eigenvektor. Nilai eigen dari A pangkat 5 adalah nilai eigen dari A dipangkatkan 5, sehingga diperoleh nilai eigennya adalah 2 pangkat 5 dan 6 pangkat 5. Namun vektor eigen untuk 2 pangkat 5 itu tetap sama, yaitu 2 vektor eigen yang didapatkan tadi. Demikian pula untuk nilai eigen 6 pangkat 5. Untuk vektor eigennya sama dengan vektor eigen dari lambda sama dengan 6 tadi. Nah, untuk apa sih nilai eigen dan vektor eigen? Nilai eigen dan vektor eigen di sini bermanfaat dalam bidang grafika komputer, fisika, biologi, psikologi keputusan maupun ekonomi dan juga yang lainnya. Berikut ini adalah latihan terkait nilai eigen dan vektor eigen. Berikutnya tentang diagonalisasi. Nah, suatu matriks A berukuran n kali n, masih bicara pada matriks persegi di sini, disebutkan dapat didiagonalisasi jika terdapat matriks P yang memiliki inverse sehingga diperoleh matriks diagonal yang berasal dari P inverse kali A kali P. Nah, P matriks n kali n ini disebut sebagai matriks yang didiagonalisasi A dengan kolom-kolomnya merupakan kolom-kolom dari basis ruang eigen A, dan D di sini merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya merupakan semua elemen nilai eigen dari A. Kemudian bagaimana cara menentukan P? Jika matriks A berukuran n kali n itu mempunyai n vektor eigen bebas linier di sini berhubungan dengan n nilai eigen, kemudian didiagonalisasi matriks P, maka formulasinya adalah seperti itu. Jika D adalah matriks diagonal ukuran n kali n dan D itu adalah P inverse ya di sini maksudnya P inverse kali A kali B, maka D-nya didapati seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menentukan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendiagonalisasi suatu matriks itu adalah yang pertama dengan menentukan n vektor nilai n vektor eigennya yang saling bebas linier dari A. Kemudian membentuk matriks P yang isinya adalah nilai-nilai dari vektor kolomnya vektor eigen tadi. Nah, hasil kali P inverse kali A kali P adalah matriks diagonal dengan lambda 1, 2 sampai dengan lambda n adalah nilai eigen yang sesuai dengan vektor eigen. Nah, di sini sebagai catatan ya, tidak semua matriks bujur sangkar itu dapat didiagonalisasi. Tergantung dari jumlah basis ruang eigen yang dimiliki. Jika matriksnya n kali n, kemudian basis ruang eigen yang bebas linear itu sama dengan n, maka dia dapat didiagonalisasi. Namun jika kurang dari n, dia tidak dapat didiagonalisasi. Saat matriksnya n kali n memiliki nilai eigen sejumlah n, maka basis ruang eigennya juga berjumlah n. Saat matriks n kali n itu jumlah nilai eigennya kurang dari n, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, basis ruang eigennya juga berjumlah n, atau yang kedua, basis nilai eigennya kurang dari n. Jadi pada saat nilai eigennya sama dengan n, maka matriksnya dapat didiagonalisasi. Namun pada saat nilai eigennya kurang dari n, maka matriks tersebut belum tentu bisa didiagonalisasi. Jadi mungkin bisa didiagonalisasi, mungkin juga tidak bisa didiagonalisasi.
Nah, untuk contoh yang pertama di sini, untuk matriks P yang dapat mendiagonalisasi matriks A yang berukuran 3 kali 3 itu, kita menentukan matriks P yang dapat mendiagonalisasi matriks A, dan juga kita diminta menentukan matriks diagonalnya. Nah, dari perhitungan nilai dan vektor eigen itu diperoleh untuk nilai eigen 1, vektor eigennya ada 1. Kemudian untuk vektor nilai eigen 2, vektor eigennya ada 2. Jadi diperoleh basis ruang eigennya, eigen dari A itu seperti itu, dan itu akan membentuk matriks P, dan dari situ kita dapat diagonalnya, matriks diagonalnya dari mengalikan P inverse dari A kali P. Kemudian dari soal yang kedua di sini menentukan matriks yang dapat mendiagonalisasi A dan matriks diagonal. Nah, dari perhitungannya di situ kita dapatkan nilai eigen min 1, 1, dan 2 dengan basis ruang eigen yang berurutan seperti tampak pada layar. Jadi kita dapatkan matriks P itu seperti itu, dan juga kita dapat menentukan matriks diagonalnya. Nah, kolom-kolom pada matriks P itu bisa diubah-ubah urutannya sehingga terdapat 6 matriks yang memenuhi jawaban. Matriks D tentu saja juga mengikuti urutan dari matriks P. Nah, contoh yang berikutnya di sini kita diminta menentukan apakah matriks C itu dapat didiagonalisasi. Untuk itu kita perlu cek dulu di persamaan karakteristiknya. Dari persamaan karakteristik itu kita dapatkan nilai eigennya itu 1 dan 2 saja. Karena hanya mempunyai 2 nilai eigen, maka kita masih belum bisa menentukan apakah C itu dapat didiagonalisasi atau tidak. Untuk itu kita perlu memeriksa, dan di sini kita dapati untuk lambda sama dengan 1 kita dapatkan 1 basis ruang eigen, dan untuk lambda sama dengan 2 kita juga hanya mendapatkan 1 basis ruang eigen. Nah, jadi di sini kita hanya mempunyai 2 basis ruang eigen yang bebas linear. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa C itu tidak dapat didiagonalisasi. Nah, yang ketiga terkait dengan ortogonal dan diagonalization. Nah, di sini matriks Pujo Sangkar P itu disebut matriks ortogonal apabila berlaku P transpose sama dengan P inverse. Nah, matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks P yang ortogonal sehingga P inverse kali A kali P sama dengan 35 tadi. Nah, berbeda dengan diagonalisasi sebelumnya, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Nah, dari persamaan yang pertama dan yang kedua itu disimpulkan bahwa supaya A itu dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka A itu harus memenuhi sifat simetri, ya. Nah, untuk menentukan nilai P yang mendiagonalisasi secara ortogonal, maka yang pertama sama seperti saat menentukan P pada diagonal biasa, yaitu didasarkan pada basis ruang eigen. Nah, misalkan X1, X2 sampai Xn itu merupakan basis ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n, kemudian untuk U1, vektor U1, U2, Un sampai Un itu merupakan himpunan ortonormal dari transformasi vektor X1, X2 sampai dengan Xn dengan hasil kali dalam Euclid, maka matriks yang mendiagonalisasi secara ortogonal itu adalah matriks P, dan matriks diagonalnya adalah matriks D. Nah, ini contoh yang pertama. Kita menentukan matriks P ortogonal dari matriks A, B, dan C. Dari sini kita dapat menentukan untuk matriks A. Kemudian kita juga dapat menentukan untuk matriks B, di mana matriks B ini mempunyai nilai eigen 1 dan 3. Tapi untuk matriks C ya di sini tidak mempunyai P matriks ortogonal karena C itu bukan merupakan matriks yang simetri. Nah, sebagai latihan di sini ada 2 masalah yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya.
Sampai ketemu pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas 11 Maret, bercita-cita luhur membangun negara.